Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Perhitungan Biaya Berdasarkan Aktivitas atau Activity Based Costing yang beranggotakan yang pertama Novita Rosalina dengan NIM 205211283 dengan nomor presensi 01, dan yang kedua ada saya sendiri Alfia Nur Anisya dengan NIM 205211284 dengan nomor presensi 02, dan yang ketiga ada Dwi Aprilia Intan Fatmawati dengan NIM 205211286 dengan nomor presensi 03, dan yang keempat ada Rosida Syarifatun Soleha dengan NIM 205211293 dengan nomor presensi 09. Pengertian dan karakteristik sistem activity based costing. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas atau activity based costing adalah suatu sistem perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk. Perhitungan biaya dengan sistem ini lebih rumit daripada sistem biaya konvensional karena informasi biaya diperoleh dengan cara yang lebih terinci. Selanjutnya, yang pertama, perbedaan konsep pembebanan BOP antara sistem konvensional dan sistem ABC. Homogenitas biaya dalam suatu tempat penampungan biaya atau pusat biaya. Untuk BOP sistem ABC mengharuskan adanya perhitungan pusat biaya suatu aktivitas, karena itu biaya pada pusat biaya aktivitas sangat serupa dalam kaitannya antara biaya-biaya tersebut dengan pemicu aktivitas, dan hal ini tidak terjadi pada sistem konvensional. Selanjutnya, sistem ABC merupakan sistem perhitungan dua tahapan. Tahapan pertama, biaya sumber daya dialokasikan ke aktivitas atau pemicu sumber daya, dan tahapan yang kedua, biaya aktivitas dialokasikan dari pusat biaya aktivitas ke produk. Sementara untuk sistem konvensional seringkali menggunakan satu tahapan karena sistem tersebut tidak menggunakan pusat biaya terpisah. Yang kedua, alur perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau ABC. Pemikiran dasar dari sistem ABC adalah kebutuhan pelanggan atas produk berkualitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk menghasilkan produk, perusahaan melakukan beberapa aktivitas dan memerlukan sumber daya atau bahan, tenaga kerja, energi, mesin, peralatan, teknologi, dan sebagainya. Alur di atas juga menggambarkan keterkaitan antara sumber daya dengan objek biaya atau cost object. Objek biaya yaitu sesuatu yang menjadi tujuan pengukuran dan pembebanan biaya. Dalam hal ini terdapat tiga objek biaya. Pertama, saat pengorbanan sumber daya untuk suatu aktivitas tertentu, maka aktivitas tersebut menjadi objek biaya. Kedua, ketika biaya aktivitas dibebankan pada produk untuk menghasilkan produk, maka produk menjadi objek biayanya. Dan yang ketiga, apabila biaya produk dibebankan pada pelanggan karena biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhannya, maka pelanggan tersebut dianggap sebagai objek biayanya. Selanjutnya, B. Hierarki biaya dan pemicu biaya. Yang pertama, aktivitas tingkat unit atau unit level activity. Aktivitas tingkat unit adalah aktivitas yang terjadi setiap kali unit produk diproses, yang mana sumber daya yang digunakan untuk aktivitas tersebut akan meningkat pada setiap unit produk yang dihasilkan. Biaya aktivitas jenis ini bersifat fluktuatif sesuai dengan jumlah unit yang dihasilkan. Contoh jenis aktivitas pada tingkat unit adalah aktivitas pemotongan, perakitan, penggilingan, pengecoran, pengepungan, pengepakan, pengoperasionalan mesin, dan sebagainya. Contoh pemicu biayanya antara lain berat bahan, biaya bahan, jam kerja langsung, jam mesin, total biaya langsung, dan jumlah unit yang diproduksi. Perkenalkan, nama saya Rosida Syarifatun Soleha dengan nomor absen nomor 9. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Untuk yang kedua yaitu aktivitas tingkat gugus unit atau batch level activity.
Aktivitas tingkat gugus kelompok atau unit adalah aktivitas yang terjadi pada masing-masing batch atau gugus produk yang diproduksi, yang mana sumber daya pada aktivitas tersebut berkaitan dengan sekelompok produk yang dihasilkan. Contoh aktivitasnya yaitu aktivitas memproses pesanan pembelian, pengalokasian pesanan pembelian, penyiapan perlengkapan produksi, setup mesin, penjadwalan produksi, inspeksi atas setiap batch, dan sebagainya. Contoh pemicu aktivitasnya antara lain lamanya persiapan, jumlah jam persiapan, pesanan produksi, permintaan bahan, lamanya setup mesin, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, yaitu ada aktivitas tingkat keberlanjutan produk atau Product Sustaining Level Activity. Aktivitas tingkat keberlanjutan produk adalah aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan produk tertentu atau produk yang berbeda atau produk spesifik yang diproduksi oleh perusahaan, yang mana sumber daya yang digunakan untuk aktivitas tersebut menghasilkan suatu produk tertentu. Contoh jenis aktivitasnya adalah aktivitas mendesain produk, memelihara dan mengembangkan produk tertentu, pengujian khusus, inspeksi mutu produk, pengujian produk, dan sebagainya. Lalu yang keempat, ada aktivitas tingkat keberlanjutan fasilitas atau pabrik atau Facilities Sustaining Level Activity. Aktivitas tingkat keberlanjutan fasilitas atau pabrik adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses produksi secara umum, di mana sumber daya yang digunakan untuk aktivitas tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan produk yang dihasilkan, tetapi untuk mendukung aktivitas yang mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh jenis aktivitasnya adalah aktivitas penggunaan gedung pabrik, keamanan pabrik, manajemen pabrik, pembayaran pajak properti, keselamatan kerja, dan sebagainya. Contoh pemicu aktivitasnya yaitu luas lantai yang ditempati, lamanya masa pelatihan, jam kerja langsung, jam mesin, banyaknya karyawan, dan sebagainya. Kemudian bab yang ketiga yaitu metode pembebanan biaya ke produk. Yang pertama yaitu ada metode penelusuran langsung. Tujuan dari metode ini adalah untuk membebankan biaya langsung ke dalam objek biaya, di mana biaya langsung ini dapat ditelusuri secara langsung ke dalam objek biaya. Jadi dasar pembebanan biaya langsung ke dalam objek biaya adalah penelusuran biaya atau cost tracing. Untuk yang kedua, yaitu ada metode penelusuran pemicu atau driver. Metode ini digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi secara bersama-sama oleh beberapa objek biaya dan memiliki hubungan sebab akibat di antara biaya dan aktivitas. Pemicu biaya atau cost driver adalah setiap aktivitas yang menyebabkan suatu biaya akhirnya dikeluarkan. Ada dua jenisnya, yaitu pemicu sumber daya atau resource driver yang digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas ke pusat biaya atau cost pool tertentu, dan yang kedua yaitu pemicu aktivitas atau activity driver, yaitu digunakan untuk membebankan biaya dari pusat biaya atau cost pool ke objek biaya. Yang ketiga ada metode alokasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi bersama-sama oleh beberapa objek biaya, tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. Artinya, ada atau tidak ada aktivitas tersebut, pengeluaran biaya tetap saja terjadi. Sebagian besar biaya yang terjadi karena kaitannya dengan penggunaan fasilitas atau pabrik, sehingga tidak ada hubungan langsung antara aktivitas dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, alokasi biaya tersebut perlu didasarkan pada asumsi-asumsi atau kemudahan perhitungan. Untuk bab yang keempat, yaitu membahas mengenai pembebanan biaya overhead pabrik ke produk. Dalam sistem ABC, pembebanan biaya overhead pabrik didasarkan atas aktivitas-aktivitas, sehingga pusat biaya atau cost pool yang digunakan adalah aktivitas. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik dibebankan pertama kali pada masing-masing aktivitas sebagai pusat biaya, dan selanjutnya dibebankan ke masing-masing produk. Dalam sistem konvensional, pembebanan biaya overhead pabrik ke produk dilakukan dengan membebankan biaya overhead pabrik ke pusat biaya sebagai tahapan pertama. Sementara tahapan kedua adalah mengalokasikan ke setiap produk menggunakan pemicu berbasis unit atau unit based drivers. Kemudian bab kelima yaitu implementasi dari sistem activity based costing atau ABC. Berikut langkah-langkah dalam pembebanan biaya overhead pabrik ke masing-masing produk dengan sistem ABC. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas dari pemicu driver aktivitas.
Yang kedua yaitu mengidentifikasi biaya sumber daya dan pemicu atau driver biaya sumber daya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data kapasitas pemicu atau driver biaya. Yang keempat yaitu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Yang kelima membebankan biaya aktivitas pendukung ke aktivitas utama. Keenam, mengklasifikasikan aktivitas berdasarkan tingkat aktivitas dan pemicu atau driver aktivitas. Yang ketujuh yaitu menghitung tarif aktivitas, dan yang terakhir yaitu membebankan biaya aktivitas ke produk. Kemudian selanjutnya ada contoh perhitungan biaya menggunakan sistem ABC dan sistem konvensional. Berikut ini terdapat ilustrasi terkait perhitungan biaya menggunakan sistem ABC dan sistem konvensional dari PT Dinamika Maju Sejahtera sebagai perusahaan elektronik yang bergerak dalam bidang pembuatan mesin pencetak atau printer. Ada 3 model mesin pencetak atau printer yang dibuat, yaitu model P123, model P234, model P345, yang mana produk-produk tersebut dibuat menggunakan jenis mesin yang sama. Kapasitas normal perusahaan per tahunnya pada anggaran tahun 2010 adalah 80.000 jam mesin. Berikut anggaran biaya dan penggunaan aktivitas untuk masing-masing model produknya. Nah, itu terdapat unit produksi dengan model P123 itu sebesar 50.000, model P234 40.000, model P345 30.000. Untuk biaya bahan langsung per unit, model P123 ada 1.050.000, model P234 1.225.000, model P345 1.850.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung per unit, model P123 780.000, model P234 910.000, model P345 1.050.000. Untuk jam mesin per unitnya, untuk model P123 itu ada 2 jam. Untuk model P234 itu 3 jam, dan model P345 itu ada 5 jam dengan total 50.000 jam. Untuk jam mesin untuk penerimaan pesanan, untuk model P123 itu 100, model P234 350, model P345 300 dengan total 750. Untuk pesanan produksi, untuk model P123 ada 12, model P234 20, model P345 30 dengan total 62. Untuk batch produksi, model P123 itu ada 5, model P234 6, model P345 9 dengan total 20. Untuk inspeksinya, model P123 itu 10, model P234 10, dan model P345 20 dengan total semuanya itu 40 unit. Perkenalkan, saya Novita Rosalina dengan nomor absen 01. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Untuk penyederhanaan perhitungan, tidak semua elemen BOP itu dipaparkan. Nah, berikut anggaran BOP pada kapasitas normal 80.000 jam mesin untuk tahun 2010, yaitu sebesar 30 miliar. Berikut rinciannya. Elemen BOP-nya yaitu ada biaya penyusutan dengan pemicu biaya jam mesin sejumlah 14 miliar. Kemudian ada biaya penerimaan pesanan dengan pemicu biaya penerimaan pesanan sebesar 4.800.000.000, dan ada biaya desain dengan pemicu biaya pesanan produk sejumlah 6.200.000.000. Kemudian ada biaya setup dengan pemicu biaya jumlah batch sebesar 2 miliar. Dan yang terakhir biaya inspeksi dengan pemicu biaya jumlah inspeksi sebesar 3 miliar. Jadi di total ada 30 miliar. Nah, selanjutnya dengan cara sistem konvensional. Yang pertama, menentukan tarif biaya overhead pabrik berdasarkan jam mesinnya. Dengan tarif BOP per jam mesinnya itu didapat dari anggaran total tadi 30 miliar dibagi 80.000 jam mesin, jadi didapat 375.000 per jam mesinnya. Kemudian langkah selanjutnya membebankan biaya ke masing-masing produk. Nah, ini berikut keterangannya. Jam mesin per unitnya itu model P123 ada 2, model P234 ada 3, dan model P345 ada 5. Kemudian total jam mesinnya didapat dari jumlah unit dikali jam mesin per unitnya, yaitu didapat P123 sebesar 100.000
model P234 120.000 dan model P345 ada 150.000. Kemudian tarif BOP per jam mesinnya itu sama 375.000. Kemudian total BOP-nya itu model P123 sebesar 37.500.000.000. Model P234 ada 45 miliar dan model 345 ada 56.250.000.000. Untuk unit produksinya model P123 ada 50.000 unit, model P234 ada 40.000 unit, model P345 ada 30.000 unit. Nah, kemudian BOP per unitnya itu model P123 didapat 750.000, model P234 ada 1.125.000 dan model P344 ada 1.875.000. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung biaya produk per unitnya. Nah, berikut keterangannya. Ada biaya bahan langsung per unitnya. Model P123 ada sebesar 1.050.000, model P234 ada 1.225.000, model P345 ada 1.850.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung per unitnya. Model P123 780.000, model P234 ada 910.000 dan model P345 ada 1.050.000. Kemudian BOP per unitnya model P123 didapat 750.000, model P234 ada 1.125.000 dan model P344 ada 1.875.000. Kemudian biaya produk per unitnya model P123 didapat 2.580.000, model P234 ada 3.260.000 dan model P345 ada 4.775.000. Cara yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan sistem APC. Langkah-langkah perhitungan biaya produk menggunakan sistem APC adalah dengan menentukan aktivitas dan biaya aktivitas pada pusat biaya aktivitas, seperti pemakaian mesin, penerimaan pesanan, pesanan produksi, setup mesin, batch produksi, dan melakukan inspeksi. Hal ini berarti biaya-biaya aktivitas yang terjadi adalah biaya penyusutan, biaya penerimaan pesanan, biaya desain, biaya setup, dan biaya inspeksi. Nah, berikut uraian perhitungan biaya aktivitas untuk masing-masing model mesin pencetak atau printer. Yang pertama yaitu biaya penyusutan. Biaya penyusutannya itu per jam mesin yaitu 14 miliar dibagi 80.000 jam mesin didapat 175.000 per jam mesinnya. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, berikut pembebanan biaya penyusutan untuk masing-masing model mesin pencetak atau printer. Dengan keterangan jam mesin per produknya, model P123 ada 2, yang model 234 ada 3, model P345 ada 5. Kemudian biaya penyusutan per jam mesinnya 175 per jam semuanya. Kemudian biaya penyusutan per produknya yaitu dengan cara jam mesin per produk dikalikan dengan biaya penyusutan per jam mesin didapat 350.000 untuk model P123 dan model P234 didapat 525.000 dan model P345 didapat 875.000. Selanjutnya biaya penerimaan pesanan. Berikut perhitungannya. Biaya penerimaan pesanan per pesanan itu 4.800.000 dibagi dengan 750 kali didapatkan 6.400.000 per pesanan. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, berikut pembebanan biaya penerimaan pesanan untuk masing-masing model mesin pencetak atau printer. Berikut keterangannya. Penerimaan pesanan untuk model P123 ada 100, model P234 ada 350 dan model P345 ada 300. Kemudian biaya penerimaan pesanan per pesanannya untuk model semua sama yaitu 6.400.000 yang tadi. Kemudian total biaya penerimaan pesanannya itu didapat dari penerimaan pesanan dikalikan biaya penerimaan pesanan per pesanan. Nah, didapatkan model P123 ada 460 juta dan model P234 ada 2.240.000 dan model P345 ada 1.920.000. Kemudian unit produknya ada P123 ada 50.000, model P234 ada 40.000 dan model P345 ada 30.000. Kemudian biaya penerimaan pesanan per unit produk itu
yaitu total biaya penerimaan pesanan dibagi dengan unit produk, sehingga model P123 itu didapatkan 12.800, kemudian model P234 didapatkan 56.000, dan model P345 didapatkan 64.000. Selanjutnya biaya desain. Berikut perhitungannya. Biaya desain per order produksi didapat dari 6.200.000.000 dibagi dengan 62 kali, didapat 100 juta per order produksi. Berdasarkan perhitungan tersebut, berikut pembebanan biaya desain untuk masing-masing model mesin pencetak printernya. Keterangan yang pertama, pesanan produk model P123 ada 12, model P234 ada 20, dan model P345 ada 30. Kemudian biaya desain per order produksinya sama, yaitu 100 juta. Kemudian total biaya desainnya itu caranya dengan pesanan produk dikalikan biaya desain per order produksinya, yaitu P123 12 dikalikan 100 juta mendapatkan 1.200.000.000. Model P234 20 dikalikan dengan 1 juta mendapatkan 2 miliar, dan model P345 dengan cara 30 dikalikan 100 juta sebesar 3 miliar. Selanjutnya yaitu ada unit produk. Model P123-nya 50.000, yang tadi model P234 40.000, dan model 345 30.000. Kemudian biaya desain per produknya itu dengan cara total biaya desain dibagi dengan unit produk. Jadi model 123 itu didapatkan 24.000, model P234 didapatkan 50.000, dan model 345 didapatkan 100.000. Biaya setup per setup senilai 2 miliar dibagi 20 kali senilai 100 juta per setup. Berdasarkan perhitungan tersebut, berikut pembebanan biaya setup untuk masing-masing model mesin pencetak atau printer. Batch produksi pada model P123 sejumlah 5, model P234 sejumlah 6, dan model P345 sejumlah 9. Biaya setup per setup model P123, model P234, dan model P345 senilai 100 juta rupiah. Total biaya setup pada model P123 senilai 500 juta, model P234 senilai 600 juta, dan model P345 senilai 900 juta. Kemudian unit produk pada model P123 senilai 50.000 unit, model P234 40.000 unit, dan model P345 senilai 30.000 unit. Biaya setup per produk model P123 senilai Rp10.000, model P234 senilai Rp15.000, dan model P345 senilai Rp30.000. Biaya inspeksi per inspeksi senilai 3 miliar dibagi 40 kali, hasilnya 75 juta per inspeksi. Berdasarkan perhitungan tersebut, berikut pembebanan biaya inspeksi untuk masing-masing model mesin pencetak. Inspeksi pada model P123 sejumlah 10, model P234 sejumlah 10, dan model P345 sejumlah 20. Biaya inspeksi per inspeksi model P123, model P234, dan model P345 jumlahnya sama, yaitu 75 juta per inspeksi. Total biaya inspeksi model P123 sejumlah 750 juta, model P234 senilai 750 juta, dan model P345 senilai 1.500.000.000 juta. Unit produk pada model P123 sejumlah 50.000 unit, model P234 sejumlah 40.000 unit, dan model P345 berjumlah 30.000 unit. Biaya inspeksi per produk model P123 senilai 15.000, model P234 senilai Rp18.750, dan model P345 sejumlah Rp50.000. Berdasarkan perhitungan biaya menggunakan sistem konvensional dan sistem ABC, dapat disimpulkan kalau terdapat perbedaan terkait pembebanan biaya overhead pabrik dan biaya produk untuk masing-masing model mesin pencetak. Perhitungan biaya overhead pabrik dan biaya produk dengan sistem ABC dinilai lebih akurat daripada perhitungan dengan sistem konvensional, karena perhitungan sistem ABC dilakukan secara lebih terinci.
pembebanan biaya overhead pabrik dan biaya produk dengan sistem EPC secara keseluruhan lebih rendah daripada pembebanan biaya dengan sistem konvensional. Berikut perbandingan antara sistem konvensional dengan sistem EPC. BOP per unit. Model P123 sistem konvensional untuk model 123 yaitu Rp750.000, model P234 sejumlah Rp1.125.000, model P345 sejumlah Rp1.875.000. Sistem EPC model P1234 Rp411.000, model P234 sejumlah Rp664.000 dan model P345 sejumlah Rp1.119.000. Untuk biaya produk per unit pada sistem konvensional model P123 sejumlah Rp2.580.000, sedangkan untuk sistem ABC senilai Rp2.241.000 dan model P234 sejumlah Rp3.660.000, sedangkan pada sistem ABC senilai Rp2.799.750 dan model P345 pada sistem konvensional senilai Rp4.775.000, sedangkan pada sistem EPC senilai Rp4.019.000. Keunggulan dan kelemahan sistem Activity Based Costing atau ABC. Sistem ABC merupakan sistem akuntansi biaya yang ditujukan untuk menghasilkan informasi biaya dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi pihak manajemen. Berikut keunggulan sistem ABC. Sistem ABC menyajikan biaya produk yang informatif dan akurat, sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terkait harga jual, lini produk, pasar, pelanggan, dan sebagainya. Sistem ABC fokus pada aktivitas-aktivitas bisnis, sehingga perusahaan harus menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atas suatu produk melalui program pengurangan biaya secara berkesinambungan. Sistem EPC membantu manajemen mengakses informasi terkait biaya-biaya yang relevan dalam mengambil keputusan bisnis, sehingga perusahaan mampu meningkatkan daya saing secara global terhadap produk yang dihasilkan. Walaupun sistem EPC memiliki sejumlah keunggulan dalam menghitung biaya suatu produk, akan tetapi sistem EPC juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti yang pertama, meskipun sistem EPC merupakan sistem berbasis aktivitas, namun pembebanan biaya ke produk pada tingkat fasilitas atau pabrik tetap menggunakan dasar alokasi, sehingga tidak ada perbedaan dengan sistem konvensional. Kedua, banyak biaya khusus yang dihilangkan dari analisis, sehingga penentuan biaya produk menjadi bias. Misalnya biaya pemasaran dan administrasi yang tidak termasuk biaya produk pada sistem konvensional, tetapi dikategorikan sebagai biaya periode pada sistem EPC karena ketentuan yang disyaratkan di prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Ketiga, sistem ABC dalam penerapan dan perkembangannya membutuhkan banyak waktu dan biaya yang sangat mahal agar dapat menjadi sistem informasi yang sukses dan handal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.